Bismillahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala man la nabiyya ba'da wa alihi wa ashabihi min ashabi rasulillahi wa ba'da. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Yang sedang dalam keadaan tidak sehat, semoga segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Yang sedang dalam kesusahan, semoga segera dihilangkan kesusahannya dan digantikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang memimpin pengajian akikah bagi pemula. Biasanya bermacam-macam susunan acara atau susunan bacaan yang akan dibawakan di pengajian tersebut. Tergantung dari masing-masing pemandu pengajiannya dan tergantung pula dari kebiasaan di daerah tersebut. Ataupun bisa juga disesuaikan dengan permintaan si ahli bait, tapi biasanya sang tuan rumah menurut kepada pemandu pengajiannya, seperti yang biasa dilakukan di tempat-tempat lain. Kemudian seperti pengalaman saya, biasanya isi dari pengajian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan atau mukadimah. Seperti biasanya untuk mukadimah acara pengajian akikah ini, contoh mukadimahnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqq bi'idni wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, yang artinya adalah segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam baginya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Setelah dibuka dengan mukadimah atau kata pembuka, selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian seperti biasanya kita membaca syahadat 3 kali, kemudian istighfar 3 kali, dan selanjutnya adalah menginjak pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam pengajian ini, surat yang dipilih adalah surat Luqman, dari mulai ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-18. Surat ini berisikan tentang nasihat Luqman kepada anaknya, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan seperti ini arti dari ayat tersebut. Ayat ke-13 bunyinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Kemudian ayat ke-14 bunyinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ayat ke-15 bunyinya adalah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ke-16 bunyinya adalah, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Ayat ke-17 bunyinya adalah, wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ayat ke-18 bunyinya adalah, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat dari surat Luqman ini biasanya yang membacanya adalah satu orang saja. Biasanya dibaca dengan menggunakan langgam atau seperti orang membaca qiraah. Kemudian setelah membaca ayat suci Al-Quran selesai, barulah kita menginjak ke sholawat diba. Biasanya disebut juga sholawat berjanji. Biasanya tradisinya berbeda-beda di setiap daerah-daerah, tergantung dari kebiasaan di tempat masing-masing. Kalau di daerah-daerah itu, dari awal setelah pembukaan sampai sesi yang terakhir, biasanya diisi hanya dengan sholawat diba atau sholawat berjanji. Dan baru diakhiri dengan doa, karena sholawat berjanji itu sendiri sudah panjang waktunya, jadi sudah memakan waktu banyak. Biasanya seperti itu. Untuk sholawat berjanji, lagu atau nadanya tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Biasanya kalau saya sendiri, saya kombinasikan sholawat-sholawat berjanji itu dengan sholawat-sholawat dari Habib-Habib yang biasa dibawakan oleh para Habib, atau istilahnya itu sholawat hadrah yang memakai alat musik rebana seperti itu. Biasanya saya kombinasikan dengan nada-nada yang lama, dikombinasikan dengan sholawat-sholawat yang seperti Habib-Habib bawakan. Nah, kemudian setelah rangkaian sholawat berjanji atau sholawat diba itu selesai, barulah kita menganjak ke sesi terakhir, yaitu doa. Untuk doa ini, doa walimah akikoh ini bermacam-macam doanya. Banyak doa yang dibacakan, tergantung dari si pemimpin pengajian tersebut. Dan untuk doa walimah ini biasanya kalau saya sendiri, contoh doanya adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma u'idzuhu bil wahidis samadi min syarri kulli dzi hasad. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma ij'al hadzal walada waladan shalihan. Allahumma inna nas'aluka السلامة في الدنيا والدين ونسألك الزيادة والبركة في العلم ورزق المرزقين إلهي إنك قد علمت أدام الأسماء كلها وقد أمرنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بإحسانها فها نحن نسمى هذا الولد باسم يناسب أهل البيت
bait. Sebutkan nama anak tersebut beserta binnya atau nama orang tuanya. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuna fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika ya rabbana min waladin yakunu alaina sayyidan wa min imra'ati tushayyabuna qabla waqtil mashib wa mimma liyakuna adzaban lana wa wabalan alaina wa min jarin irran minna hasanatan katamaha wa irra minna sayyi'atan afsyaha. Allahumma taqabbal minna aqiqatana Rabbana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang belajar memimpin pengajian akikah bagi pemula. Isi rangkaian pengajian tersebut di atas adalah sebagai contoh saja. Berdasarkan pengalaman saya setiap saya membawakan pengajian tersebut. Dan teman-teman bisa menyusun sendiri rangkaian isi dari pengajian tersebut sesuai dengan keinginan teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman yang ingin memimpin pengajian, khususnya pengajian akikah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekeliruan hanyalah milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.